Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi Bapak. Bagaimana kabarnya sekarang? Baik. Alhamdulillah sangat baik. Perkenalkan sebelumnya nama saya Riki Gunawan. Saya mahasiswa dari Sidika Sarisma Karawang. Tujuan dan maksud saya ke sini untuk menjelaskan tentang pentingnya pertumbuhan ataupun perkembangan tumbuh kembang anak Ibu. Di mana diantaranya ada pengertian, ada proses, ada pola tumbuh kembang, ada ciri-ciri pemantauan tumbuh dan pertumbuhan, pemantauan kembang dan perkembangan, dan juga stimulasi, terus pemantauan tumbuh kembang bayi dan balita. Bagaimana, apakah Ibu bersedia? Bersedia Pak. Ya, nanti saya mulai sekarang jam 8 sampai dengan selesai. Waktu saya nggak lama. Sebelumnya apakah Ibu sudah mengetahui tentang tadi yang sudah saya bicarakan, tujuan-tujuan yang saya bicarakan? Sudah Pak. Sudah sebagian mungkin ya. Sekarang saya akan menjelaskan lebih merinci lagi tentang apa itu pengertian tentang pertumbuhan perkembangan, apa prinsip dan segala rupanya. Ya. Baik ya Ibu. Sebelumnya saya akan memberikan leafletnya terlebih dahulu. Nanti bisa dibaca-baca. Kalau misalkan nanti saya akan mulai dari awal sampai akhir, nanti berurutan. Ibu bisa baca-baca. Kalau misalkan penjelasan saya kurang dimengerti ataupun ambigu, Ibu bisa baca-baca di sini. Ya, sekarang kita langsung mulai ke pengertian dari tumbuh dan kembang. Jadi tumbuh itu adalah bertambahnya ukuran tumbuh anak, dan mulai dari bertambah besar, bertambah berat, dan bertambah tinggi, serta organ tubuhnya pun bertambah besar dan bertambah berat juga. Sedangkan untuk kembang itu bertambahnya kemampuan anak melalui proses pematangan organ tubuh. Nah, proses tumbuh kembang itu berlangsung secara bersamaan dan berkesinambungan, mencakup aspek motorik, pergerakan seperti itu, bahasa, kognitif ataupun pemikiran, sosialisasi, bisa berbincang-bincang dengan orang nanti kalau misalkan sudah bertumbuh kembang dalam hal anak-anak, dan juga kemandirian. Tumbuh kembang optimal bisa tercapainya proses tumbuh kembang yang sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh anak itu. Juga prinsip tumbuh kembang tersebut, prinsip tumbuh kembang itu sangat berketergantungan dengan aspek kematangan susunan saraf yang semakin sempurna. Juga proses tumbuh kembang itu setiap individu sama, yaitu mencapai proses kematangan. Juga memiliki pola khas, mulai dari kepala hingga seluruh tubuh. Dan juga adapun pola tumbuh kembang pertumbuhan fisik yang terarah memiliki dua prinsip. Yang pertama itu prinsip cephalocaudal ataupun dari arah kepala kemudian ke kaki, dengan ditandai dengan perubahan ukuran mulai dari ukuran kepala ataupun ukuran organ tubuh. Dan juga yang kedua yaitu prinsip proximodistal, yaitu menggerakkan anggota gerak yang lebih dengan pesat ataupun lebih cepat dan ke daerah yang lebih jauh, jadi bisa bergerak dengan leluasa. Itu prinsip yang kedua. Dan juga tahapan-tahapan selanjutnya, adapun tahapan pola perkembangannya itu mulai dari masa prenatal. Masa prenatal itu proses dari pembuahan, dari mulai dibuahinya ovum oleh sperma sampai melahirkan, itu proses prenatal. Dan juga masa bayi mulai dari 0 sampai 1 tahun, masa prasekolah 1 tahun sampai 6 tahun, dan juga masa sekolah 6 sampai 18 atau 20 tahun. Kita lanjut ke ciri-ciri ya Ibu. Ciri-ciri pertumbuhan terjadinya perubahan ukuran. Nah, tadi sudah dijelaskan sebelumnya, ukuran mulai dari bentuk fisik. Dan yang selanjutnya yaitu perubahan proporsi fisik, terus hilangnya ciri-ciri lama. Jadi hilangnya ciri-ciri lama itu selama masa pertumbuhan itu terjadi ataupun berlangsung. Dan juga terdapat ciri-ciri baru. Nah, setelah hilang ciri-ciri lama tersebut, ada bertambah lagi ciri-ciri baru terhadap si anak.
ataupun dalam artian dalam proses pematangan tersebut. Dan juga sekarang ciri-ciri dari perkembangan selalu melibatkan proses perkembangan yang diikuti dari proses fungsi seperti perkembangan sistem reproduksi, akan diikuti perubahan pada fungsi alat kelamin khususnya, dan juga proses konstan dengan hukum tepat. Terus memiliki tahapan dari sederhana menuju hal yang sempurna dan semacamnya. Terus kita lanjut ke pertumbuhan mulai dari berat badan, tinggi badan, lingkar kepala. Dan kita menunjukkan ke anak ibu yang sekarang itu umurnya sekarang berapa Bu? 6 bulan ya. Ya. Kalau misalkan yang 6 bulan tersebut kita dilihat dari lingkar kepala, umur 6 bulan itu lingkar kepalanya yang idealnya itu 44 cm, dan juga kenaikan kenaikan berat otak anak tersebut mulai dari 0 sampai 9 bulan itu, 9 bulan kehamilan itu kenaikannya 3 gram per 24 jam. 0 sampai 6 bulan, nah yang sekarang terjadi pada anak ibu itu sudah mulai ke 2 gram per 24 jamnya dan seterusnya. Ada di leaflet yang sudah saya kasih. Dan juga kita sekarang masuk ke perkembangan motorik kasar dan perkembangan motorik halus. Apa itu perkembangan motorik kasar dan halus? Nah, motorik kasar itu yang bisa dilakukan oleh anak ibu yang sekarang mulai dari 6 bulan, sekarang sudah umur 6 bulan, bisa menyangga berat badan, mengembangkan kontrol kepala, dan juga bisa duduk. Nah, terus motorik halusnya itu bagaimana? Memegang benda dengan kuat, memegang benda dengan kedua tangannya, makan pun sendiri itu harus sambil didampingi oleh orang tuanya, dan mengambil benda-benda kecil seperti permainan-permainan anak pada umumnya. Dan juga sekarang kemampuan berbicara dan berbahasa. Kemampuan berbicara dan bahasa 0 sampai 3 bulan itu prabicara, meniru suara-suara yang mengenali berbagai suara. Terus kalau yang dialami oleh anak ibu 3 sampai 6 bulan masa perkembangan bicaranya itu mencari sumber suara. Nah, menirukan kata-kata. Nah, ibu bisa mendengarkan suara-suara yang kalau misalkan ibu kalau misalkan beragama Islam mungkin bisa didengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, sholawat dan semacamnya. Dan juga itu sangat berpengaruh terhadap tingkat kognitif anak ibu, karena kalau misalkan anak ibu terus-terusan dikasih suara-suara yang merdu mulai dari tadi yang saya bicarakan, ayat suci Al-Quran dan sholawat, kedepannya mungkin bisa sampai anak ibu itu bisa hafal, karena masih mencari-cari sumber suara dan menirukan sumber suara ataupun kata-kata yang didengarkannya. Nah, sekarang ke stimulasi tumbuh kembang anak. Dalam melakukan stimulasi tumbuh kembang anak ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan, ya. Di antaranya dilandasi dengan rasa kasih sayang. Nah, stimulasi tumbuh kembang anak kalau misalkan tidak dilandasi dengan kasih sayang itu akan berakibat fatal ke depannya. Kalau misalkan nanti anak ibu terus-terusan dimarahin tanpa memberikan kasih sayang sedikit pun, nanti perkembangan anak ibu akan terganggu, ataupun dalam artian si anak tersebut tidak menerima ataupun kebutuhan rasa kasih sayangnya itu tidak terpenuhi. Dan juga selalu menunjukkan sikap dan perilaku yang baik, karena anak itu meniru tingkah laku orang yang terdekat, seperti guru digugu dan ditiru. Nah, begitupun dengan anak ibu. Kalau misalkan ibu dan ataupun keluarga selalu memberikan perilaku baik terhadap anak, nanti pun si anaknya itu akan melakukan ataupun menirukan perilaku yang kesehariannya dilakukan oleh orang tuanya ataupun oleh orang-orang terdekat. Makanya lingkungan itu sangat berpengaruh terhadap tumbuh ataupun stimulasi tumbuh kembang anak. Dan juga ada stimulasi mengajak anak bermain, bernyanyi, bervariasi, menyenangkan, karena itu prinsipnya dari lingkungan, dari luar
dari luar ataupun dari lingkungan anak. Nanti kalau misalkan setelah tumbuh besar, si anak tersebut akan mencari kemandiriannya itu di lingkungan tersebut dan juga tetap didampingi oleh orang tua. Dan juga dilakukan stimulasi secara bertahap dan berkelanjutan sesuai umur anak. Terus gunakan alat bantu atau permainan yang sederhana, aman, ada di sekitar anak. Berikan selalu pujian, hadiah atas keberhasilannya. Ya, ini sangat berperan penting kalau misalkan si anak tersebut mencapai ataupun bisa melampaui kebaikan ataupun bisa melampaui batas-batas yang memang di luar nalar kita, di luar dari kebiasaan anak pada umumnya. Itu kita harus memberikan pujian-pujian supaya si anak tersebut akan melakukan hal-hal yang selalu kita puji, ataupun bisa juga si anak tersebut akan lebih baik lagi kalau misalkan kita terus puji dengan hal-hal yang setelah ia melakukan hal-hal kebaikan tersebut. Nah, kalau misalkan latihan itu menirukan kata-kata dengan menirukan suara bayi dan buat bayi agar menirukan kembali, latihan bermain cilukba itu bisa melambaikan tangan. Hal-hal yang penting yang perlu diketahui itu ya minta imunisasi dan juga kedepannya itu diimunisasi HB2, DPT3, polio 3 pada usia 4 bulan dan imunisasi HB3 polio 4 pada usia 5 bulan. Terus juga ukur lingkar kepala sekurang-kurangnya 1 kali pada usia 6 bulan. Nah, kalau misalkan sekarang anak ibu per 6 bulan ini belum diukur lingkar kepalanya yang sudah ada tercantum di situ nanti ukurannya. Nah, harus diukur pas sekurang-kurangnya itu 1 kali pada usia 6 bulan dan timbang berat badannya juga setiap bulan. Terus sebelum tumbuh gigi, bersihkan gusi dan lidah bayi dengan kain kasa yang basah. Nah, bayi yang berusia 6 sampai 9 tahun, pemantauan perkembangan bayi sudah didapat ya, duduk sendiri, memindahkan benda dari tangan ke tangan yang lain, tertawa, makan kue tanpa dibantu. Jika ada yang belum dapat dilakukan, jika belum dilakukan si anak, hal yang harus dilakukan si ibu itu stimulasi lebih sering ya. Stimulasi lebih sering mungkin kayak tadi dilakukan dengan dilandasi dengan rasa kasih sayang lagi. Dan jika dalam 1 bulan tidak ada perubahan, segera ke petugas kesehatan stimulasi dini di rumah. Mulai dari seperti angkat bayi dan bantu ia berdiri. Dia akan di atas permukaan yang datar dan kokoh. Latih bayi memasukkan dan mengeluarkan benda dari wadah. Terus perlihatkan gambar benda dan bantu bayi menunjukkan nama benda yang ada yang disebutkan oleh ibu. Hal yang penting yang perlu diketahui, minta imunisasi campak pada saat bayi usia 9 bulan. Nah, nanti kalau misalkan pas usia bayi ibu sudah menginjak 6 bulan, minta imunisasi campak. Posyandu terdekat. Terus ukur lingkar kepala kayak tadi. Kalau misalkan ibu belum juga ada waktu untuk mengukur lingkar kepala, bisa diukur lingkar kepalanya. Timbang berat badan, perhatikan kesehatan gigi dan pemberian makanan bayi. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti kita evaluasi lagi. Sebelumnya apakah ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak, cukup jelas. Dan juga kalau misalkan tadi ada yang penjelasan yang kurang, itu leaflet saya berikan, nanti ibu bisa baca-baca lagi. Nanti kalau misalkan ada yang kurang dipahami, nanti ada kontak person saya di sana, bisa hubungi, bisa chat personal juga. Nanti saya akan mengunjungi rumah ibu lagi di sini lagi. Nah, juga kalau misalkan nggak ada pertanyaan, saya akan evaluasi terlebih dahulu ya, Bu. Menurut ibu, penting nggak sih pemantauan pertumbuhan kembang anak? Menurut saya penting, Pak. Penting. Karena untuk pertumbuhan anak saya sendiri biar lebih bagus perkembangan. Iya. Dan juga sebutkan salah satu ciri-ciri pertumbuhan
dan juga ciri-ciri perkembangan pertumbuhan aja dulu. Untuk yang pertama itu terjadinya perubahan ukuran dalam hal bertambahnya ukuran fisik. Ukuran fisik. Terus Terus perubahan proporsi fisik. oh ya, terus dua lagi Hilangnya ciri-ciri selama Ah, pertumbuhan. ya, yang terakhir itu terdapat ciri baru yang setelah kehilangan ciri-ciri yang lama. Nah, ada ciri baru secara perlahan mengikuti proses perkembangannya. Dan juga sekarang perkembangannya ciri-cirinya dua aja lah, di antara yang 5 itu minimal 2 yang Tahapan Nah, dari yang sederhana menuju yang sempurna. Nah, Terus terus kecepatan perkembangan yang berbeda pada setiap individunya. Iya. Aplaus kepada Ibu ya, Ibu sudah menjawab dengan baik, dan mudah-mudahan apa yang saya berikan itu bisa bermanfaat terhadap Ibu dan juga keluarga, dan mudah-mudahan ini sedikit ilmu yang saya berikan bisa bermanfaat juga dan bisa juga diamalkan untuk di kemudian hari, dan juga untuk kebaikan pertumbuhan kembang anak Ibu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan kembali? Tidak. Kalau misalkan tidak, saya cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mudah-mudahan anak Ibu sehat selalu. Mudah-mudahan ya anak Ibu terus cepat berkembangnya dan juga cepat pertumbuhannya. Dan sehat-sehat terus Ibu dan juga keluarga. Saya pamit dulu.